Penyakit campak kembali menjadi sorotan lantaran kembali muncul dalam bentuk kejadian luar biasa di beberapa wilayah. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia mencatat lonjakan signifikan. Dokter, akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya peningkatan kasus campak pada anak. Jika seorang anak sudah mendapatkan imunisasi MR sebanyak 2 kali, yaitu pada usia 9 bulan dan 18 bulan, langkah apa saja yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh anak agar tetap terlindung dari campak? Untuk kasus campak biasa itu measles, terus kemudian campak Jerman itu rubella. Ya, jadi kedua campak itu gejalanya berbeda dan penularannya itu kurang lebih sama, yaitu melalui virus. Tapi virus penyebab campaknya berbeda gitu. Nah, untuk mencegahnya kalau dibilang dari imunisasi itu tidak bisa untuk mencegah campak. Jadi tidak benar kalau dibilang kita imunisasi untuk tujuannya mencegah, tidak sepenuhnya benar. Karena dengan kita imunisasi campak, itu yang diberikan kan vaksin kuman hidup yang dilemahkan. Jadi kita diharapkan itu dengan memberikan imunisasi campak, anaknya akan terbentuk imunitas anak. Tapi imunitas anak itu apakah jadinya bagus sepenuhnya atau tidak, itu tergantung daripada anak sendiri. Selain itu juga tergantung daripada gizinya anak. Jadi kalau anak dengan gizi kurang atau gizi buruk, imunitasnya jadinya tidak sebagus yang anak dengan gizi baik pada saat dilakukan imunisasi. Terus kemudian perlindungan, tujuan pemberian imunisasi campak atau MR yang terutama ya bukan mencegah tapi dia meringankan. Jadi anak mungkin bisa tetap terkena campak atau campak Jerman ya, tapi sakitnya itu tidak akan menjadi berat gitu loh. Karena pada zaman-zaman dahulu yang namanya sakit campak, apalagi campak yang morbili atau campak yang khas itu, yang measles itu yang khas, itu ada batuknya, demamnya, batuknya sampai keras banget menggonggong, ada keluar air mata, terus kemudian demamnya tinggi. Itu tidak jarang anak itu menjadi kejang. Terus kemudian karena demam tidak jarang anak itu kemudian menjadi penurunan kesadaran. Terus karena dia batuk-batuk tidak jarang menjadi sesak atau pneumonia dan sampai dirawat di rumah sakit. Ada yang bahkan sampai menjadi buruk sekali kondisinya, harus dirawat di ruang ICU. Nah, dengan adanya imunisasi campak, maka kasus-kasus yang berat seperti itu bisa dihindari. Jadi kebanyakan cukup dirawat di rumah gitu. Nah, sedangkan untuk rubella, kenapa kasus campak vaksinasi campak yang 9 bulan yang lalu sekarang sudah mulai seluruhnya diganti ke MR atau MMR yang baru, yang juga bisa mengatasi rubella. Karena virus rubella itu sekarang juga sudah mulai sangat banyak kejadiannya menginfeksi ke anak-anak, yang sebetulnya kasus rubella itu tidak terlalu parah untuk anak. Anak itu bahkan bisa bermain-main seperti biasa. Itu hanya berlangsung selama 3-5 hari. Panasnya paling hanya 2 hari. Habis panas muncul bintik-bintik merahnya paling hanya 3-5 hari. Jadi totalnya itu hanya 1 minggu. Dan tidak ada batuk, biasanya tidak ada batuk pileknya sama sekali. Orang tua tetap menyekolahkan anak. Cuman masalahnya adalah pada rubella itu virusnya bisa menular ke orang-orang lain, termasuk orang dewasa yang sudah lanjut usia dan bahkan ke ibu hamil, dan itu dampaknya menjadi sangat buruk. Yaitu kalau ke ibu hamil, virusnya bisa masuk ke dalam kandungan dan membuat janinnya itu kalau tidak meninggal, dia terlahir sebagai janin yang cacat. Cacatnya seumur hidup tidak bisa diperbaiki. Ya, lahir cacatnya bisa bentuknya seperti apa? Matanya buta, telinganya tuli, atau jantungnya bocor. Jadi kalau jantungnya bocor, dia tidak bisa bertahan untuk sampai dewasa.
Atau dia bisa tapi dengan bantuan alat operasinya itu makan biaya bisa dikatakan ratusan juta itu, sampai ini operasi tidak cukup sekali. Dia perlu operasi 1-2 kali berulang seperti itu. Jadi itu dampak ekonominya sangat luar biasa. Makanya imunisasi campak itu diganti ke MR gitu. Nah, dan itu sekali lagi tidak mencegah, dia hanya membuat sakitnya menjadi ringan dengan cara meningkatkan imunnya anak. Seperti itu. Cara pencegahannya bagaimana? Ya, kalau misalnya ada anak yang terlanjur terkena campak, usahakan ya dirawat di rumah, jangan dibawa keluar gitu loh. Jangan sampai terkena ke tetangga. Terus kemudian yang merawat dia hanya ibunya saja. Jangan ayahnya ikut merawat juga. Jadi ayah itu kan tetap bekerja, nanti membawa virus keluar. Jadi untuk beberapa saat sampai campaknya sembuh, tambahkan 2 hari lagi, anak itu hanya bersentuhan dengan ibunya saja. Tidur di kamar bersama ibunya boleh, tapi jadinya puasa dulu dengan bapaknya, nggak boleh bertemu gitu loh selama anaknya masih sakit. Bapaknya tidur dengan saudaranya. Nanti setelah sembuh, tambahkan 2 hari lagi baru boleh saling berjumpa gitu. Itu cara penanganan yang terbaik untuk membasmi secara utuh, mencegah.